Sabea Karya, salam budaya. Kembali lagi di channel kami, Minasa Punya. Di video kali ini, kita akan melihat suku-suku yang ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Karya, semua pasti penasaran kan? Suku-suku apa aja yang ada di Sulawesi Utara ini? Tak usah lama-lama, mari kita langsung melihat suku yang pertama. Yang pertama adalah suku Minahasa. Suku Minahasa ini adalah suku yang besar yang ada di Sulawesi Utara ini. Suku Minahasa terbagi beberapa anak suku, yaitu Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tolour, Tonsawang, Ponosakan, Pasan, Bantik, dan Siau. Masing-masing memiliki wilayah mereka sendiri, dan bahasa daerah pun sedikit yang berbeda-beda. Untuk anak suku Bantik dan Siau ada berbagai macam versi. Ada yang mengatakan bahwa mereka bukan bagian dari Minahasa, dan ada juga mengatakan mereka bagian dari Minahasa. Semua anak suku Minahasa mempercayai leluhur awal mereka adalah Karema, Toar, dan Lumimoot. Sejarah Minahasa sendiri memiliki banyak sekali versi, dari setiap anak suku mempunyai versi masing-masing. Dan perlu diketahui, Minahasa sendiri tidak mengenal kerajaan, tapi mereka lebih ke pemimpin teranak atau pemimpin yang ditunjuk sesuai pilihan dalam upacara adat. Minahasa sendiri dikenal sebagai suku besar yang masih menjalankan tradisi nenek moyang, yaitu sebagai pemburu kepala manusia. Ngeri. Tapi tradisi itu sudah tidak ada lagi. Diperkirakan tradisi itu berakhir di tahun 1950-an. Dan makam tua orang Minahasa itu terbuat dari batu yang berbentuk rumah. Tentunya ada penjelasan makna dari pendahulu orang Minahasa. Masuknya agama barat, perlahan tradisi pemburu kepala sudah ditiadakan. Yang kedua, suku Mongondo atau Bolang Mongondo. Nama Bolang berasal dari kata Bolango atau Balangon yang berarti laut. Bolaang atau Golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. Namun secara istilah kata Bolaang atau Bolang adalah berarti perkampungan yang ada di laut, sedangkan Mongondo adalah perkampungan yang ada di hutan atau gunung. Sejarah singkat suku Mongondo. Orang-orang suku Mongondo mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari pasangan Guma Langit dan Tende Duwata, serta pasangan Tumotoiboko dan Tumotoibokat yang tinggal di Gunung Komasan, yang sekarang masuk ke dalam Bintauna. Masing-masing dari pasangan ini menurunkan keturunan yang menjadi suku Mongondo. Jumlah masyarakat suku Mongondo yang semakin lama semakin bertambah banyak, membuat penyebaran populasi mereka kian meluas hingga ke daerah-daerah bukan tempat asal mereka, yaitu Tuduk Desa di Lombangin, Buntalo, Pondoli, Gunung Lantungan, Tuduk di Pasi, Tuduk di Lolayan, Tuduk di Sia, Tuduk di Bumbungon, Mahak, Siniau, dan tuduk-tuduk lain sebagainya. Mata pencaharian suku Mongondo pada masa itu adalah berburu hewan, menangkap ikan, mengolah sagu, dan mencari ubi di hutan. Pada umumnya mereka belum mengenal cara bercocok tanam. Kita lanjut lagi Karya. Yang ketiga adalah suku Bantik. Suku Bantik atau Bantik adalah subsuku Minahasa di Sulawesi Utara. Suku Bantik tersebar di sebelah barat daya kota Manado, yaitu Malalayang, Kalasei, dan sebelah utara Manado,
yaitu di Buha, Bengkol, Talawaan, Bantik, Bailang, Molas, Meras, serta Tanamon di Kecamatan Sinosayang, Minahasa Selatan, dan juga terdapat di Ratahan dan wilayah Mongondo. Suku Bantik termasuk keturunan Toar dan Lumimut, tapi mereka tidak memiliki pakasaan karena menurut legenda mereka terlambat datang musyawarah di Watu Pinawetengan. Suku Bantik memiliki adat istiadat, kebiasaan, dan ciri-ciri muka dari kelompok subsuku Minahasa. Mereka berbicara dalam bahasa Bantik yang agak berbeda dengan bahasa Minahasa pada umumnya. Bahasa Bantik sendiri lebih mirip dengan bahasa-bahasa dari Sulawesi Tengah. Salah satu budaya tari suku Bantik yang terkenal adalah tari Mahamba. Adalah suatu tarian yang indah yang diperagakan apabila ada acara-acara tertentu pada masyarakat suku Bantik. Selain itu juga memiliki tari perang dan lain-lain. Masyarakat suku Bantik mayoritas adalah pemeluk agama Kristen seperti suku-suku Minahasa lainnya yang pada umumnya memeluk agama Kristen. Agama Kristen diperkenalkan ke dalam kalangan orang Bantik oleh para misionaris Belanda. Sejak awal kedatangan orang Belanda di wilayah ini, menurut legenda Tou Bantik bahwa dulunya mereka berasal dari Sulawesi Utara, tapi mereka bermigrasi ke sebuah pulau yang bernama Pulau Panimbulrang. Di sana mereka hidup pada beberapa kampung, hidup tentram dan memiliki penduduk yang besar. Di Pulau Panimbulrang ini mereka disebut orang Bantik. Di sana mereka hidup lama disertai dengan perkembangan kebudayaannya. Letak Pulau Panimbulrang tersebut saat ini tidak diketahui dengan pasti. Menurut cerita orang tua-tua, lokasi Pulau Panimbulrang berada di sebelah utara antara Kepulauan Talaut dan Filipina. Tapi karena terjadi suatu bencana alam, Pulau Panimbulrang diterjang air bah sehingga seluruh perkampungan mereka tenggelam dan mereka pun menyeberang kembali ke Sulawesi Utara. Saat ini suku Bantik telah menjadi salah satu dari kelompok Minahasa. Walaupun dari segi bahasa dan adat istiadat berbeda dengan bahasa dan adat istiadat Minahasa, tapi mereka berasal dari satu keturunan, yaitu dari Toar dan Lumimut, sehingga mereka bergabung dalam satu kesatuan Minahasa. Asal usul dan keberadaan masyarakat Bantik, mereka mempercayai leluhur awal mereka adalah Kadema, Toada, dan Lumimuutu. Yang keempat, suku Siau atau Kerajaan Siau. Lokong Banua II mula-mula mendirikan Kerajaan Siau pada tahun 1510 melalui musyawarah mufakat Parakulano. Lokong Banua II kemudian memerintah Kerajaan Siau dari 1510 sampai 1545. Kerajaan tersebut mula-mula mengenal agama Kristen melalui misionaris Katolik yang datang ke Sulawesi Utara dan Maluku Utara dari tahun 1511 dan 1522. Dalam catatan sejarawan Fitris Sombowadai pada 1516, misi Katolik Portugis pernah singgah dan menyelenggarakan misa Paskah di ibu kota Kerajaan Siau, Paseng. Disebutkan Raja Lokong Banua ikut menghadiri misa Paskah tersebut. Lokong Banua II kemudian digantikan oleh anaknya Posuma. Menurut sejarawan Sem Narande dalam Fadula Paskah, Raja Posuma dibaptis menjadi Katolik di Sungai Besar di Kota Manado bersama 1.500 orang rakyat dan Raja Manado, Kinalang Damopoli. Dari masa kekuasaan Raja Siau ketiga Don Geronimo
Winasulangi hingga Raja Siau keempat Don Franciscus Saverius Batahi. Kerajaan Siau mencangkup daerah-daerah bagian selatan Sangihe, Pulau Kaburuan, Talaut, Pulau Tagulandang, pulau-pulau Teluk Manado dan daya pesisir Jasirah, Sulawesi Utara, sekarang Minahasa Utara, serta ke wilayah Kerajaan Bolangitan atau Kaidipang, Bola Mongondo Utara, akan sampai ke Leok Buol. Pengganti Raja Batahi adalah Raja Rara Menusa yang menjadi Raja Siau pertama yang memeluk agama Kristen Protestan. Kerajaan tersebut dipimpin secara beruntun oleh 21 raja dan meninggalkan sebuah peninggalan berupa kompleks makam Raja Lokong Banua. Arti dari kata Siau ada berbagai versi. Ada yang mengatakan dari 9 mata air, ada juga mengatakan keturunan anak ke-9 dari Minahasa, dan ada juga mengatakan kata Siau itu awal mula dari penyebutan bangsa barat dan versi lainnya. Kita lanjut lagi ya. Sekarang yang kelima, yaitu suku Babontehu. Nah, ini nih karya. Suku ini juga ada banyak macam versi cerita mereka. Babontehu awalnya diketahui sebagai nama pulau yang berhadapan dengan daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Nama pulau tersebut di era sekarang lebih dikenal dengan nama Pulau Manado Tua. Nama Babontehu muncul dalam beberapa literatur Belanda di zaman kolonial dahulu. Di beberapa dokumen, namanya disebut sebagai Babontehu. Selain sebuah nama pulau, nama Babontehu akhirnya dilekatkan pada sebuah etnis atau suku yang akhirnya menempati pulau ini. Suku ini memiliki sebuah kisah perjalanan yang panjang dengan pulau tersebut. Saat ini diketahui tidak banyak yang tersisa dari suku Babontehu. Selain cerita lampau yang diceritakan pada literatur asing, diketahui saat ini terdapat sekelompok masyarakat di daerah Sindulang, Kota Manado yang mengaku bahwa mereka merupakan keturunan suku Babontehu. Namun nampaknya masyarakat ini tidak dapat menuturkan bahasa suku Babontehu dan semuanya bertutur dalam bahasa Melayu Manado. Bahasa Babontehu kini merupakan salah satu bahasa yang sudah punah. Menurut cerita tua, masyarakat pesisir pantai di Kota Manado, dulunya Pulau Babontehu dihuni atau menjadi tempat singgah oleh orang Maguindanao dari kepulauan di daerah Filipina. Orang Maguindanao diketahui ini sering memerangi penduduk yang ada di tanah Minahasa. Namun setelah mengalami kekalahan dalam perang yang berkepanjangan dengan penduduk Minahasa, akhirnya suku ini kembali ke tanahnya yang semula di daerah Filipina. Setelah Pulau Babontehu atau Pulau Manado ini menjadi kosong, pasca kembalinya Maguindanao ke tanahnya, beberapa waktu kemudian masuklah sebuah suku yang datang dari arah Kepulauan Maluku. Karena berdiam lama di tempat ini, suku ini disebut sebagai suku Babontehu. Suku Babontehu diketahui sebagai suku pelaut dan dapat bersahabat dengan penduduk di Minahasa. Yang keenam, suku Sangihe. Nah karya, suku Sangihe lagi mempunyai banyak versi cerita mengenai Sangihe itu sendiri. Terbentuknya kerajaan pertama Sangihe berakar dari cerita tentang Guman Salangi. Guman Sandulage beristri Tenden Sehiwu dan memperanakan Datung Delu. Datung Delu beristri Hiwungalo dan memperanakan Guman Salangi. Guman Salangi setelah mempersunting Ondasa berlayar dari Molibagu melalui Pulau Ruang, Tagulandang, Biaro, Siau, terus ke Mindanao, kemudian ke Pulau Sangihe. Mereka tiba di Kawis, lalu mendaki Gunung Sahendarumang dan berdiam di sana sampai terbentuknya Kerajaan Sangihe
pertama bernama Tampungan Lawo pada tahun 1425. Iver Dixon tinungki dalam tabloid Zona Utara. Ada juga versi bahwa Guman Salangi adalah pangeran di Mindanao, Filipina Selatan, lalu diasingkan ke Pulau Sangihe karena lakunya yang tidak baik. Ada juga versi bahwa Guman Salangi tidak diasingkan, tetapi diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi membuka kerajaan baru. Itulah beberapa versi mengenai cerita suku Sangihe. Yang ketujuh, ada suku Talaut. Suku bangsa Talaut mendiami gugusan pulau-pulau Talaut di Kabupaten Kepulauan Sangir Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Daerah mereka terdiri dari 3 pulau utama, yakni Pulau Karakelang, Silababu, dan Kabaruan. Nama lain dari Talaut ialah Taloda, artinya orang laut. Ada yang menyebutnya Porodisa. Bahasa Talaut terdiri atas 6 dialek, yakni Salibabu, Karakelang, Esaang, Nanusa, Miangas, dan Kabaruan. Karena mata pencahariannya lebih banyak ke laut, maka masyarakat ini umumnya mendirikan kampung di pinggir pantai dekat muara-muara sungai. Keluarga intinya disebut Gakhurang yang berdiam di rumah semi permanen yang disebut bale. Keluarga-keluarga inti lalu membentuk kelompok keluarga luas terbatas yang disebut ruanggana. Kelompok ini berdiam di rumah besar yang disebut bale manandu. Pada saat mereka bekerja di ladang atau menangkap ikan agak jauh dari kampung, mereka terpaksa mendirikan rumah sementara yang mereka sebut sabua. Sebuah kampung sering dihuni oleh satu ruanggana, tetapi umumnya terdiri atas 3-4-nya ruanggana. Yang kedelapan adalah suku Tagulandang. Nama Tagulandang dalam catatan para pelaut Eropa dan penduduk lokal mulai dari zaman Spanyol tahun 1521, namanya disebut oleh ekspedisi Spanyol yang adalah Paginsara. Zaman Portugis tahun 1523, namanya disebut oleh ekspedisi Portugis adalah Panguensara. Dan ada juga nama Tagulandang berasal dari bahasa Sangihe yang diringkas dari kata Tagulwara Nawal Randang yang artinya lunas perahu melintang. Dalam dialek lokal menyebutnya Tagul Randang. Namun karena dalam bahasa Indonesia tidak mengenal huruf G, H, dan LR, maka dampak pada penulisan kata Tagul Randang kemudian menjadi Tagulandang. Pulau tersebut terdapat 3 negeri, yakni negeri Tagulandang di sebelah barat tempat kedudukan raja, negeri Haas di sebelah timur, dan negeri Minanga sebelah barat. Ratu Loho Raung 1570 menjadi pemimpin pertama di sana, dan Loho Raung dihadiskan berasal dari Manado Tua atau Babon Tehu, sehingga nama Babintan versi Spanyol yang ditulis Antonio Pigafetta tahun 1521 itu sebenarnya merujuk pada kerajaan Babon Tehu Manado Tua. Sebab di Manado Tua atau Babon Tehu terdapat kuburan Loho Tua atau kuburan leluhur dari marga Loho. Itulah suku-suku di Sulawesi Utara beserta cerita singkatnya. Kalau ada yang mau mengetahui lebih dalam mengenai suku-suku ini, saya sarankan langsung saja deh pergi ke tempat mereka dan cari masyarakat adatnya biar lebih jelas. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap semangat dan tetap sehat untuk kita semua. Pakatuan Pakalawiden. Salam budaya.